penulis muslimah terbaik. Beliau adalah seorang penulis pemula yang memiliki beberapa karya. Beliau adalah ketua dari Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Beliau juga adalah seorang guru bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kota Jambi. Baik, kita langsung saja akan perkenalkan beliau. Ya, langsung saja, kita tidak perlu berlama-lama. Kita hadirkan beliau di sini, Ibu Ernawati SPD. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Jadi kalau kita bicara karya-karya Ibu ini begitu banyak, alhamdulillah ya Bu. Oke, nah hari ini kita mau bahas karya terbaru dari Ibu Ernawati, yaitu buku tentang 3 Darah Menggapai Mimpi ya Bu? Iya. Jadi bagaimana isi dari buku 3 Darah Menggapai Mimpi ini sebetulnya apa Bu? Oh, boleh saya ceritakan? Iya, silakan Bu. Judul buku 3 Darah Menggapai Mimpi itu terinspirasi oleh anak saya sendiri sih sebenarnya, yang sekarang masih duduk di kelas 9 SMP. Ya mudah-mudahan setelah impian cita-citanya tercapai ya. Amin, ya Allah. Ini dia itu punya teman 3, maksudnya bertiga. Bergeng gitu ya, Bergeng. sekarang bilang tuh Bertiga. bergeng gitu ya. Iya. Iya. Nah, karena dia akrab, sering main, sering bercengkrama, pokoknya banyak hal lah yang dikerjakan. Saya terinspirasi, saya ingin menceritakan bagaimana kegigihan 3 teman yang saling bersahabat. Mereka selalu bersama dalam suka dan duka, dalam memperjuangkan di mimpinya, cita-citanya, terus mimpinya yang memerlukan banyak sekali pengorbanan penuh dengan penderitaan, tantangan, cacian, makian. Dan pada akhirnya ketiga temannya ini semuanya berhasil dengan lika-liku yang banyak sekali yang harus dijumpai di dalam ceritanya itu tadi. Nah, ini ada saya sampaikan di 3 Darah Menggapai Mimpi. Berarti ini juga ada cerita fiksinya, ada juga cerita faktanya Bu ya? Iya, kalau faktanya sama fiksinya itu sepertinya banyak fiksinya. Jadi kalau kita sebut begini faksi, fakta tapi fiksi. Faksi. Jadi buku Bu Erna tentang 3 Darah Menggapai Mimpi ini merupakan faksi, yaitu kata-kata baru yang baru kita dengar, yaitu apa tadi Bu? Faksi, Fakta tapi fiksi. fiksi. Dan saya tambahin lagi ya, Ya. di sini apa yang saya tonjolkan itu memotivasi anak, nah, supaya dia mau lebih giat, lebih semangat, terus ikatan persaudaraannya nggak putus, sampai ketiga-tiganya ini memang benar-benar menjadi sahabat sejati sampai dia berhasil. Oh, begitu jadi bukunya. Nah, lalu Ibu, bagaimana proses pembuatan buku ini berapa lama Bu sampai kita terbentuknya satu buku yang sangat cantik sekali? Saya lihat tampilannya di sini, backgroundnya di sini. Bagaimana Bu? Ya, Berapa saya lama? ceritakan juga Iya. ya. Kalau buku ini memang tersendat-sendat ya. Ini panjang Kerjakannya di prosesnya. sela-sela Iya, kesibukan Ibu, gitu ya, Bu, ya. Saya terinspirasi, saya lihat tokohnya. Oh, saya tulis lah hari ini. Oh, begini ceritanya. Saya dengarkan dari ketiga temannya ini tadi bercerita. Saya menulis lagi. Ketemu ide, saya menulis. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung bulan ini mungkin sampai 3 bulanan lah. Karena kan tidak fokus. Beda kalau buku saya yang pertama itu hanya 1 bulan saya langsung deal. Cepat, berarti kalau ini mungkin ya. lebih lambat, tapi karena banyak prosesnya, Ya, juga di banyak sela-sela proses. kesibukan gitu ya, Bu, ya. Lagi pula pas jam libur. Kalau pas yang buku yang pertama itu pas libur, sekolah tidak ada aktivitas, jadi bisa fokus. Gitu. Oke Bu, jadi buku ini itu Ibu menulisnya tadi Ibu bilang begitu banyak juga prosesnya dan tidak mudah. Kira-kira Bu, bagi pemula, bagi anak-anak yang di rumah yang mau belajar menulis, kira-kira menulis itu apakah harus dijadikan hobi ataukah menulis itu bagaimana sih Bu? Karena kan anak-anak tuh lebih suka menulis chatting loh Bu dibanding menulis buku. Itu gimana itu itulah ya? ya. Kalau menulis itu pertama nih, ini tips dari saya dan itu sangat sederhana. Ya. Pertama, kita mau.
Wah, kita lihat dulu ya. Lihat dulu, Iya. Bismillah dulu, kita mau dulu, kita semangat dulu. Yang kedua, kita punya ide Ya. atau gagasan. Dari Itu mana? penting tuh. Dari mana Bu? Kita cari ide. Kalau Ibu dari mana gitu? Oh, kalau saya itu ide-ide itu muncul terinspirasi dalam kegiatan kita sehari-hari. Pas pas kita lagi mood, lagi senang, atau pas lagi kita sedih, pas lagi kita apa saja lah pokoknya. Jadi apapun kegiatan kita itu bisa dijadikan ide atau Iya, gagasan iya. dalam penulisan buku gitu Iya, ya, Bu ya. Oh, pokoknya iya. ide-ide yang sekilas kita langsung tulis. Nah, Kamu ada lagi Bu? kemudian sudah ketemu idenya, kita bikin sinopsisnya. Ya, kita buat sinopsis. Ringkasan sedikit lah cerita. Misalnya sinopsisnya mengenai buku apa gitu yang seperti ini tadi Garis kan. besarnya tuh seperti apa gitu ya Bu ya? Iya, Gitu ya. sinopsis. Baru setelah sinopsis, buatlah kerangka karangan. Ya. Satu, pendahuluan. Isinya tentang apa? Perkenalan. Tentang apa lagi dan seterusnya sampai penutup. Jadi kayak kita menulis skripsi juga ya Bu ya. Iya, Kita betul. menulis makalah juga Ah. tetap ada kerangka-kerangka. Jadi Iya. pemirsa semua yang sudah menulis skripsi atau anak-anak yang sedang menulis makalah pasti tahu bahwa ada kerangka-kerangka sama. Buku Iya. juga kata Bu Erna juga Harus punya ada kerangka-kerangka. kerangkanya, Lalu ya. apa lagi ya? Baru Bu? setelah ada kerangkanya itu kan bisa jadi daftar isi tuh. Iya. Lalu yang terakhir itu kembangkan jadi sebuah kalimat-kalimat cantik. Itu Iya. imajinasi kita lagi, kita rangkum, kita kelola kalimat inti dan kalimat penjelasnya. Di situ nanti kan baru ketemu. Oh ya, satu lagi saya lupa. Bu, biasanya suka nanya nih anak saya nih, anak murid ya, suka nanya, Bu, judul bukunya bagaimana gitu Ya, kan? Judul buku itu bisa dibuat terakhir boleh, atau pas kita ketemu ide langsung kita bikin judul buku juga boleh. Tapi yang nggak boleh itu ide atau tema. Temanya Nah, harus lebih dulu gitu ya. Kita Tapi bahas ya. tapi boleh Bu, kalau seandainya tema itu dijadikan judul. Oh iya. Boleh. iya. Nggak mesti harus tersendiri atau harus itu kita terpaku ke situ ke judul itu enggak. Bagaimana Bu membuat judul yang baik? Sehingga kan kalau buku itu Bu, seperti buku Ibu ini, ketika kita melihat judul Tiga Darah Menggapai Mimpi, pasti kita pemirsa di rumah langsung pasti isinya karena judulnya itu membuat penasaran gitu loh Bu ya. Nah jadi apa sih tips untuk memilih judul dalam sebuah buku Bu? Ada nggak Bu? Kalau saya pribadi ya, kalau judul buku itu Ya, yang singkat, singkat. padat, jelas dan mudah dimengerti. Terus menarik dan orang penasaran ya yang dibilang tadi. Ya, gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ketika kita langsung beli sebuah buku atau pemirsa atau anak-anak di rumah, semua pemirsa kita yang sedang menyaksikan kita pasti ketika mau memilih buku, salah diri saya Bu, ketika saya mau beli buku pasti kita lihat judulnya dulu. Judulnya. Ketika judulnya itu apa sih membuat penasaran gitu ya Bu ya, seperti buku ini, lalu kita akan tertarik isinya apa seperti itu ya Bu. Boleh saya tambahin? Iya, Jadi silakan. kalau saya pribadi nih, kalau mau membeli sebuah buku, saya lihat judulnya dulu dan kedua saya lihat daftar isinya. Ya, itu Nah, tipsnya ternyata iya. tidak hanya dari judul, kita juga bisa Daftar ambil dari daftar isi. Kadang-kadang daftar isi tidak boleh, sudah disegel, tidak boleh dibuka, Iya. gitu kan? Kita lihat sinopsisnya yang ada di bagian Yang belakang. Oh gitu ya Bu. ada sinopsisnya, bingung, Iya. terus ngapain? Kita lihat penulisnya, pengarangnya sudah profesional atau belum, masih pemula. Kalau saya maaf ya, kalau saya memang masih pemula. Tapi kan Tapi terus sudah belajar lihat, menjadi iya. profesional nanti. Ya, insya Allah doakan ya. Iya, amin. Terus satu lagi, kalau menulis buku itu adalah hobi. Kalau saya itu hobi. Iya. Saya dari mulai kecil sudah susah ngomong, tapi saya pandai menulis gitu. Jadinya kalau ada masalah itu kan Tulis di tulis. buku. Jadi mulai dari hobi kita Iya. juga bisa menjadi seorang penulis ya Bu. Mulai dulu dari niat, terus kita punya Iya, hobi juga hobi. gitu ya Bu ya. Heeh. Kalau bakat itu urusan belakang lah. Tinggal jalan. Nanti sambil belajar. Iya. Oke, jadi apa Bu pesan yang ingin Ibu sampaikan ketika menulis buku ini untuk pembaca, untuk pemirsa yang beli buku ini, itu pesannya apa Bu yang harus penulis sampaikan gitu Bu? Bahwa kalau kita punya cita-cita itu harus kita capai dengan banyak penuh perjuangan.
tentunya dengan ridho Allah, dengan banyak doa yang banyak dan berikhtiar, berusaha semampunya. Pokoknya sampai titik darah kehabisan lah. Semangat anak Semangat. muda. Oke. Gitu. Jadi dan Pantang buku menyerah. ini sangat wajib dimiliki oleh pemirsa di rumah. Oh iya Bu, untuk mendapatkan buku ini jadi kita harus gimana Bu? Belinya di mana Bu? Untuk saat ini memang harus dipesan, belum bisa saya kirim ke toko-toko buku dulu ke Surabaya. Jadi pesan bae langsung. Gitu. Jadi karena ini baru launching hari ini, teman-teman di rumah, pemirsa semua bisa mendapatkan buku ini. Kalau sekarang karena belum diproduksi dalam jumlah banyak, buku ini masih limited dan terbatas. Jadi bagi yang ingin memiliki buku ini bisa langsung WhatsApp ke nomor beliau atau langsung chat ke admin Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Nanti kita akan taruh link dan juga taruh WhatsApp kontak di description video kita. Bagaimana mendapatkan buku ini? Karena buku ini wajib sekali untuk kita miliki. Oke, demikianlah wawancara kita dengan Ibu Ernawati SPD yang membuat banyak sekali buku yang begitu menginspirasi dan karyanya juga begitu banyak. Nanti kita akan bahas karya beliau. Salah satunya di episode pertama kita juga sudah bahas buku beliau tentang Adinda Sang Pejuang. Nantikan selanjutnya karya-karya beliau ya Bu ya. Kita nantikan dan kita untuk apresiasi seorang penulis kita harus beli bukunya. Nah jangan lupa pesan untuk beli bukunya dan nanti kalau sudah terbit begitu banyak kita akan informasikan di mana ya Bu ya penjualannya. Apa Bu satu pesan Ibu terakhir tentang motivasi anak-anak Indonesia yang saat ini saya bilang tadi lebih suka menulis setting dibanding menulis buku gitu Bu. Ayo Bu kasih satu pesan. Ini pesan saya yang bisa disampaikan untuk semua pemirsa bahwa menulis itu penting. Kenapa? Karena itu juga seperti terapi. Kalau kita punya masalah itu bisa kita tuangkan dalam tulisan. Kemudian kita bisa cari solusinya di situ sendiri. Tapi jangan lupa kita selalu berdoa. Jadi itu semua pemirsa di rumah. Nantikan video kita berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri selaku pembawa acara. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya dan kami yang salah, jangan laporkan pada Pak Polisi. Demikianlah kami akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.